Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Baik yang terus menjaga memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, kami bersyukur atas berkat-Mu bagi kami. Terima kasih banyak atas kesempatan yang indah bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Kekekalan Orang yang Ditebus. Ayat intinya diambil dari Mazmur 91 ayat yang ke-16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Keterangannya, segala harta kekayaan semesta alam akan dibukakan untuk dipelajari oleh orang-orang yang ditebus Allah. Tanpa ada terkekang kematian, mereka terbang tak kenal lelah menuju dunia-dunia yang jauh. Dunia-dunia yang merasa gemetar, susah menyaksikan sengsara manusia, dan yang tiba-tiba serentak menyanyi dengan kesukaan mendengar berita seorang yang ditebus. Dengan kesukaan yang tak terkatakan, anak-anak dunia ini mendapatkan sukacita dan hikmat makhluk-makhluk yang tidak berdosa. Mereka membagikan harta kekayaan pengetahuan dan pengertian yang mereka peroleh sepanjang zaman dalam memahami pekerjaan tangan Allah. Dengan jelas mereka memandang kemuliaan kejatian, matahari, bintang-bintang dan peredarannya, semuanya ditetapkan teratur mengelilingi tata Allah. Di atas segala sesuatu, mulai dari yang paling kecil sekalipun hingga yang terbesar, nama Khalik tertulis, dan dalam semuanya tampak kelimpahan kuasanya. Dan sementara tahun-tahun limpah dan lebih mulia, sementara pengetahuan semakin maju, demikian pula lah kasih, kesucian, dan kebahagiaan akan bertambah-tambah. Semakin orang mempelajari tentang Allah, maka semakin mereka mengagumi tabiatnya. Sementara Yesus membukakan di hadapan mereka kekayaan penebusan dan mengagumi kemenangan besar yang diperoleh dalam pertikaian dengan setan, maka hati orang-orang yang ditebus bergetar lebih terharu dan hikmat, dan dengan sukacita yang lebih mempesona, mereka memetik kecapi emas mereka dan berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa suara bergabung mengalun menyanyikan nyanyian pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Wahyu 5 ayat yang ke-13. Pertikaian besar sudah berakhir. Dosa dan orang-orang berdosa tidak ada lagi. Semesta alam sudah bersih. Getaran keserasian dan kegembiraan mengalir melalui alam kejadian yang maha luas itu. Dari Dia yang menjadikan segala sesuatu mengalir kehidupan dan terang, serta kegembiraan menerusi keagungan jagat raya yang tidak terbatas luasnya itu. Dari atom yang paling kecil hingga dunia yang terbesar, segala-galanya yang bernyawa dan tidak, dalam keindahannya yang jelas dan sukacita yang sempurna, menyatakan bahwa Allah kasih. Kekekalan orang yang ditebus. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas bahwa pada akhirnya, ketika umat-umat Tuhan melalui kuasa Tuhan kita Yesus Kristus telah menang melawan kuasa kegelapan iblis, maka umat-umat Tuhan yang ditebus itu akan mengalami kekekalan bersama-sama dengan Tuhan di dunia yang baru itu. Dan segala harta kekayaan alam dibukakan untuk dipelajari oleh umat-umat Tuhan yang ditebus itu. Dan mereka akan terbang menuju dunia-dunia lain tanpa mengalami kelelahan dan mendapatkan sukacita dan hikmat makhluk-makhluk yang tidak berdosa ini.
Bahkan segala sesuatu yang mereka rindu untuk pelajari, mereka akan dapatkan karena kasih karunia Tuhan itu yang berlimpah dalam kehidupan kita. Dan dari atom yang paling kecil hingga dunia yang paling besar sekalipun, segala sesuatunya yang bernyawa dan yang tidak bernyawa, dalam keindahan yang jelas dan sukacita yang sempurna, menyatakan bahwa Allah adalah kasih. Terpuji-pujilah Tuhan yang terus mengasihi kita. Dengan demikian, dengan berakhirnya renungan pada pagi hari ini, kita telah menyelesaikan seri renungan pagi yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Semoga dengan pengharapan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali akan menuntun kita lebih dekat kepada Tuhan, memampukan kita untuk tidak menukarkan apa yang Tuhan telah sediakan bagi kita dengan hal apapun yang ada di dunia ini. Semoga kita semuanya setia, kita bisa siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, walau apapun yang kita alami di dunia ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, di akhir renungan pagi yang kami ambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White, kami rindu, kami bisa mengalami kekekalan dan mengalami kasih Tuhan di sepanjang masa kekekalan. Dan dengan pertolongan Tuhan saja, kami bisa merasakan terus kasih Tuhan, tuntunan Tuhan, penjagaan Tuhan, baik di dunia ini, bahkan di dunia baru yang Kau sediakan bagi kami. Untuk itu ya Tuhan, bantu kami untuk lebih sungguh-sungguh, lebih setia, lebih peka mendengar suara Tuhan melalui bisikan kuasa Roh Kudus Tuhan. Sehingga dengan pertolongan Tuhan saja, kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Kami bisa menghidupkan kehendak-kehendak Tuhan. Dan dengan pertolongan Tuhan saja kami bisa siap menerima roh hujan akhir, dan kiranya kepada kami masing-masing dikaruniakan karunia-karunia rohani yang akan memampukan kami digunakan lebih maksimal dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, menuntun lebih banyak jiwa, dipersiapkan menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Secara khusus kami rindu ya Tuhan menerima meterai Allah yang hidup, sehingga dengan pertolongan Tuhan saja ketika Engkau datang di kali yang kedua, kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, bahkan jemaat demi jemaat, bahkan siapapun dan dimanapun kami berada, kami dapat siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Ya Tuhan, diberkatilah seluruh umat-umat Tuhan yang terus mendengarkan pekabaran firman Tuhan dari buku Maranatha yang Engkau izinkan kami pelajari. Bantu kami untuk walau apapun yang kami alami di dunia ini, terus bergantung sepenuhnya kepada-Mu, terus mengandalkan Engkau, sehingga kami semua bisa siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.